Halo semuanya, di sini saya akan membawakan kita pada materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum dikenal pula dengan istilah tata hukum. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum adalah hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tujuannya untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat mencapai ketertiban. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikut adalah tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Maka dari itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam naskah kemerdekaan sebagai berikut. 1. Proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka ditetapkan pula tata hukum Indonesia yang kemudian diturunkan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Materi yang berikutnya adalah sistem peradilan di Indonesia. Sebelum penjelasan tentang sistem peradilan Indonesia, berikut mengenai lembaga peradilan. Pengertian lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini juga merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, lembaga peradilan mendapat kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. MA kemudian membawahi beberapa badan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Peran dari lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan lembaga legislatif, eksekutif, dan lainnya. Namun, lembaga peradilan ini dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Yang berikutnya proses peradilan dilakukan di pengadilan. Namun, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan, dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia masih dalam pembahasan mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Berikut dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan di Indonesia. Dasar hukum ini menjadi pedoman bagi lembaga peradilan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Pancasila terutama sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9 Pasal 24 Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Materi yang terakhir adalah klasifikasi lembaga peradilan. Berikut macam-macam klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Umum. Peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, serta pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan agama. Peradilan agama terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan militer. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang berikutnya, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara terdiri dari pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dengan susunan organisasi terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi.